lagi dalam acara kesayangan kita di Sopirin RBTV. Nah, sekarang saya berada di kantor BKKBN Bengkulu. Jadi hari ini saya janjian dengan Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu, ada Pak Usman Effendi. Jadi beliau kayaknya sudah ada nih karena mobilnya BD23. Jadi kita bakal naik ke mobil ini terus kita bakal ngobrol-ngobrol. Pak Usman ini beliau adalah Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu yang baru nih. Jadi pasti obrolan kita nih nanti masih seru nih. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam. Kayaknya udah ditunggu. Mungkin. Kita langsung aja ke ruangan beliau. Ini saya tuh dapat bocoran nih dari kalau ternyata Bapak Kepala ini orangnya sih agak berdomisili gitu. Jadi pasti nanti obrolan kita asik. Langsung kita ketok. Ada apa ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini kayaknya bapaknya habis beres-beres, sudah mau siap-siap mau pulang ini kayaknya. Gimana Pak hari ini Pak, menyenangkan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah siap mau pulang ya Pak ya? Iya. Saya antar ke rumah ya Pak ya? Wah, diantar di rumah nih. Saya sabotase sopir Bapak nih. Oh gitu? Iya. Oh iya iya. Kita ngobrolnya, tadi rencananya ngobrolnya di sini nih pemirsa, tapi kita ngobrolnya di mobil aja ya Pak ya, sambil pulang. Oke Pak? Siap. Siap. Ibu bunga ya? Bunga ya? Lagi pula biar kelihatan lebih muda Pak. Oke. Panggil Unga aja. Bunga, oke. Iya. Ayo Pak. Oke, terima kasih banyak Kak. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya pemirsa sama Pak kan ya. Ayo duluan. Aduh, ini satu kehormatan bagi saya nih Bunga dikunjungi oleh Bunga dari RBTV. Acaranya disopiri ya? Iya, disopirin RBTV. Iya, disopiri RBTV. Bapak udah pernah disopirin cewek belum sebelumnya Pak? Saya belum tuh saya. Belum ya? Belum ya. Oke. Pak, sebelum saya nyepirin Bapak, saya mau periksa mobil Bapak boleh nggak? Apa digerbek ini ceritanya? Iya gitu, mau tahu apa sih isi mobil Pak Kepala gitu kan, Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu gitu kan, siapa tahu ada apa gitu kan, mungkin banyak sepatunya, mungkin banyak bajunya gitu. Oh, Iya, iya, Pak, ya? silakan. Kita coba di yang jok nomor 2 aja dulu. Oh, iya. Oke, ada apa aja nih ya, pemirsa? Iya. Ada koran, Bapak lebih baca koran sambil jalan. Ya, saya biasanya di tengah-tengah kesibukan, nanti saya diakhiri nanti saya baca koran gitu. Boleh Melihat Pak, saya perkembangan lihat nih hari. koran Bapak aja. Iya, siap. Oh, ini pemirsa, ada koran RB ya, dan ada warta BKKBN Bengkulu. Iya. Ada majalah Tempo juga. Iya. Wah. Oh, ini Bapak nih Pak. Iya. Kita lihat di belakang ya Pak ya, ada apa aja? Iya pemirsa. Oh, iya. Oh, Ada baju. Ada baju batik. iya. Oke, baju batik Bengkulu ya Pak ya. Batik ya, batik basure ya. Sore. Ada sepatu, ada sendal. Ini sendalnya kalau ini ya Pak ya, kalau misalnya ada kegiatan di luar gitu ya Pak Iya, ya. kalau kita di masjid juga, kalau kita kunjung ke masjid kita pakai sendal. Terus ini apa nih Pak di dalam ini nih? Iya, beberapa perlengkapan. Boleh dibuka Pak? Tara, oh minuman dan koran ya, always koran ya Pak ya. Wah, Iya. baca berarti Bapak ini. Iya. Dan ada sajadah, payung pastinya. Payung kalau kebetulan Ya, musim dia hujan. payung Oh, hujan. Oke Pak, udah siap nih Pak, saya sopirin ya. Aduh, terima kasih. Oke, kita langsung masuk ke mobil. Terus nanti kita bakal anterin Bapak pulang ke rumah. Tapi nanti kita keliling-keliling dulu karena jarak rumahnya juga dekat. Jadi nanti saya culik dulu Pak, keliling-keliling ya. Ya. Saya culik.
Iya, saya di Bengkulu ini sudah 7 bulan, mulai November. Iya, saya awalnya saya PLT dari sejak November ya Pak? November ya. Nah, jadi awalnya nih Pak, kenapa sih Pak? Bapak sebelum di Bengkulu nih di mana? Ya, Bertugasnya? saya lama bertugas itu di BKKBN itu karena memang saya dimulai dari petugas lapangan KB itu saya lebih banyak di Banten saya. Di Banten saya awal bertugas jadi petugas lapangan KB saya dari desa ke desa. Nah, kemudian saya tugas itu merangkak mulai dari desa ke desa, kemudian jadi pengawas di kecamatan, kemudian saya jadi pegawai di BKKBN dulu di Kabupaten Lebak namanya di Rangkas gitu, di Banten juga. Nah, kemudian di Provinsi Banten, kemudian saya sudah beberapa kali pindah ke beberapa provinsi, di antaranya Kepulauan Riau. Kemudian saya terakhir kemarin sempat menjadi koordinator pelaksana di Kalimantan Utara, baru November baru ke sini. Berarti ada berapa daerah nih Pak selama hidup Bapak nih, selama di BKKBN? Ya, jadi saya sudah di beberapa pulau ya, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan. Nah, paling tidak udah ada 3 pulau ya. Jadi pulau ya Pak ya? Pulau Jawa. Ada cita-cita impian pulau lain nggak nih Pak? Ya, ya, nanti kita mengalir saja mengikuti arah nanti ya. surat tugas dari Iya. pimpinan ya. Bapak, kalau aslinya nih Pak, Bapak aslinya orang mana nih Pak? Nah. Saya kecilnya tuh lahir di mana gitu? Iya, saya ini termasuk bersyukur dari bisa disebut orang Indonesia karena saya tuh bapak saya dari Sumatera Barat, kemudian ibu saya itu dari Banten. Nah, saya lahirnya di Batu Raja di Sumatera Selatan. Oh, bisa lahir di Iya. Sumatera Selatan Pak? Iya, kemudian saya besar di Lampung, sampai selesai kuliah di Lampung. Tapi mau tadi seperti disampaikan kalau kerja saya diawali di Banten di BKKBN. Oh, berarti memang itu adalah pekerjaan pertama Bapak memang di BKKBN ya Pak Ya, ya? saya di BKKBN, Oh, betul. gitu. Bapak latar belakangnya keluarga dari pegawai negeri juga atau gimana nih Pak? Kok bisa biasanya nih kan kalau asli misalnya orang kayak tadi kan bapaknya Padang, Iya, iya. Sumatera Barat, terus Banten, tapi lahirnya di Batu Raja gitu kan, berarti merantau juga dong gitu Iya, istilahnya saya gitu, Pak. perantau betul. Saya keluarga perantau betul dan orang tua saya memang berasal dari sebagian besar dari Sumatera Barat mungkin ya ada pedagang. Oh gitu. Iya. Nah Pak, gimana nih kesan Bapak nih dengan Bengkulu nih selama 7 bulan ya Pak ya, Iya, Bapak di iya, Bengkulu nih Pak? iya. Udah banyak main-main kemana-mana gitu, keliling-keliling pasti ya Pak? Iya, pasti. Iya, saya pertama kali masuk ke Bengkulu ini saya hadir itu ya saya begitu senang, terpesona, apalagi Bengkulu katakanlah kotanya memang relatif kecil dan tidak terlalu hiruk pikuk ya. Iya. Kalau saya mungkin biasa di daerah Jawa yang penuh hiruk pikuk, di sini ya alhamdulillah suasana lebih kita lihat lebih santai suasananya. Kemudian tadi untuk kita mau ke katakanlah kalau saya biasa datang ke suatu daerah itu saya biasanya mengunjungi masjidnya yang itu, masjidnya juga dekat kan yang disebut di sekitar sini. Iya. Kemudian kalaupun kita ingin berolahraga sambil rekreasi, pantai juga dekat. Pantai dekat. Di mana di bibir pantainya itu kan di sini ada jogging tracknya ya. Iya. Oh, begitu indah, jadi saya sangat menyenangi. Apalagi ada beberapa sejarah di sini, di mana tempat rumahnya Bung Karno. Iya. Kemudian juga di mana ada benteng. Jadi saya pertama di sini, wah kata saya, alhamdulillah nih saya. Alhamdulillah ya Pak Dikasih ya. Allah rezeki bisa tugas di Bengkulu Tugas gitu. di sini, gitu. Tapi Pak pertama kali gitu loh Pak. Pertama kali Bapak ditugaskan di sini gitu. Iya. Sebelum tahu Bengkulu waktu itu gimana ceritanya Pak? Iya. Jadi saya begitu dapat tugas di Bengkulu, ya pertamanya saya bersyukur karena saya kan
keluarga di Banten, kemudian saya sebelumnya ada di Kalimantan Utara gitu. Iya. Ya paling tidak saya bersyukur lebih dekat dengan keluarga dibandingkan kalau di Kalimantan. Iya, iya, iya. Ya, saya bersyukur sekali begitu di Bengkulu. Apalagi saya memang karena lahirnya di Sumatera, juga saya dan besar di Sumatera, jadi relatif saya artinya tidak perlu penyesuaian yang terlalu besar. Iya. Berarti Pak, keluarga Bapak masih di Banten apa juga diboyong ke sini nih Pak? Saya keluarga masih. Oh, masih di Banten. Kenapa nggak ikut Pak? Iya, kebetulan saya punya anak 2. Yang satu ya alhamdulillah sudah selesai kuliah. Nah, yang satu lagi ini baru selesai SMA, sehingga sekarang ini lagi masa-masa mungkin untuk transisi ke perguruan tinggi, sehingga di Banten mungkin masih perlu didampingi oleh ibunya. Jadi ibu yang di Banten, saya ya di sini sementara ini. Berarti Pak kemarin waktu masa-masa pandemi sebelum new normal ini Bapak nggak bisa balik ke Banten dong Pak ya? Ya, betul. Lebaran betul, di sini dong Pak? Ya, termasuk lebaran di sini ya betul. Gimana rasanya Pak lebaran pertama kali lebaran di sini? Iya ini. Pernah nggak lebaran juga pisah gitu sama keluarga sebelumnya? Saya belum pernah. Belum pernah, ini lebaran pertama kali ya? Pertama kali pisah dengan keluarga ini. Ya ampun. Jadi betul-betul ini karena pertama waktu 3 bulan ini sudah tidak ketemu secara langsung. Walaupun sebenarnya kalau komunikasi dengan Video call bisa ya, sekarang kan kita bisa setiap saat tapi ketemu secara fisik langsung ya sudah 3 bulan ini tidak ketemu sama istri dan anak ini. Ya. Iya. Nah nih Pak, kalau aktivitas Bapak nih sehari-hari gitu, pagi misalnya kan ke kantor ya Pak ya gitu kan, terus masih ada waktu buat hobi-hobi gitu nggak sih Pak? Olahraga segala macam. Iya. Saya itu alhamdulillah mengawali saya itu kalau hari-hari biasa saya tetap rutin olahraga. Pagi juga saya tetap rutin, biasalah ritual kita. Ya sebagai ritual dari ibadah kita ya saya biasanya selalu menyempatkan diri kalau di hari-hari kerja itu tetap saya sempatkan olahraga 15 menit atau 20 menit kalau olahraga ringan. Saya tetap rutinitas. Itu Bapak olahraga di mana? Di rumah atau olahraganya apa gitu Pak? Olahraga di rumah saya senam. Senam ringan juga. Saya senam ringan saya jadi ya untuk supaya peredaran darah badan supaya lebih fit. Tapi kalau hari libur saya baru biasanya nanti olahraganya keluar rumah, jogging gitu ya Pak ya. Saya lebih sering menggunakan sepeda. Oh sepeda, Bapak hobi gue ternyata. Oh kalau di Bengkulu banyak loh Pak biasanya event-event sepedaan Pak. Iya, jadi untuk di Bengkulu ini ternyata ya bersepeda di usia seperti saya yang sudah mulai berumur ya agak menguntungkan karena banyak trek-treknya memang yang relatif datar lah. Emang umur Bapak berapa Pak? Saya sekarang 52. Udah setengah abad lebih ternyata. Tapi nggak kelihatan kok Pak, masih kelihatan muda. Masih kelihatan muda gitu ya, energik gitu kan. Alhamdulillah. Nah terus nih Pak, kalau misalnya otomatis itu tadi kan, kalau misalnya mungkin kalau keluarga di sini enak ya Pak ya, waktu untuk keluarga tuh bisa gitu. Kalau ini karena keluarga Bapak jauh, kalau video call tiap hari berarti ya Pak ya? Ya, saya selalu menyempatkan. Biasanya saya video call itu setelah sholat maghrib biasanya. Setelah maghrib kita sempatkan ya video call, ngobrol-ngobrol apa kegiatan hari ini dan sebagainya lah. Biasanya saya bahkan call-nya itu call ya bisa bareng-bareng gitu, call sama anak-anak saya. Jadi berempat ya Pak ya? Iya. Ya kalau BKKBN kan nggak boleh anaknya lebih dari 2 ya Pak ya? Anaknya 2 gitu kan. Yang pertama perempuan atau laki-laki Pak? Laki-laki. Yang kedua? Yang kedua perempuan. Wih, pas banget ya Pak, sepasang alhamdulillah gitu. Nah Pak, kalau sebelum di Bengkulu Bapak waktu di Banten tuh terakhir jabatannya apa tuh Pak? Saya sekretaris. Oh sekretaris perwakilan BKKBN. Oh gitu. Berarti ini kan tantangannya nih Pak pasti berbeda nih ya Pak ya di Banten sama di Bengkulu. Kalau Bapak lihat nih apa nih kalau di Bengkulu ini tantangannya apa nih Pak? Iya. Di Bengkulu ini tantangannya
kalau dari aspek program KB, nah memang tantangannya sekarang itu bagaimana diantaranya itu kan meningkatkan kualitas, kalau BKKBN itu meningkatkan kualitas keluarga. Nah, meningkatkan kualitas keluarga itu tantangannya itu kalau di Bengkulu ini, kalau saya mau secara langsung ke program itu ada dua hal. Yang kedua itu masih banyak terjadi pernikahan di usia dini. Ya, Pak, ya? Kemudian kedua di sini juga ternyata sebetulnya peserta KB aktifnya sudah banyak, tapi dari data yang ada malah cenderung menurun dari hasil survei sekap yang ada di BKKBN itu malah kelihatannya menurun angkanya itu, sehingga ini menjadi satu tantangan gitu. Nah, jadi ini yang jadi tantangan buat kita. Nah, itu dari aspek BKKBN. Nah, ditambah lagi nanti bagaimana untuk meningkatkan kualitas keluarga ini itu BKKBN itu mempunyai peran agar keluarga itu dapat melaksanakan 8 fungsi keluarga. Ini juga 8 fungsi keluarga supaya menjadi keluarga yang berkualitas. Nah, ini ya Pak ya, BKKBN sekarang udah ganti logo ya Pak ya. Kalau kemarin kan logonya apa? Ada anak-anak gitu ya Pak, keluarga banget gitu. Sekarang logonya tuh lebih simpel gitu ya Pak ya. Itu logonya tuh maknanya apa kalau yang sekarang? Terus kenapa sih kok ganti logo gitu? Iya. Jadi BKKBN itu ingin selalu berada di tengah-tengah keluarga, ingin di tengah-tengah masyarakat. Nah, sehingga melihat perubahan sasaran BKKBN, kalau dulu kan sasaran BKKBN itu selalu ibu-ibu yang punya anak. Nah, yang sekarang ibu-ibu yang punya anak itu kan sudah tua-tua kan. Jadi sekarang malah yang sasarannya itu malah kalau kita sebut itu generasi milenial ya. Generasi milenial. Yang lahir tahun 80-an sampai tahun 98 anak. Seumur-umuran saya gitu. Ya, di antaranya di umuran unga, terus juga di umuran ada remaja-remaja juga yang masih remaja-remaja. Nah, itu menjadi sasaran kita. Nah, karena melihat perubahan sasaran ini, kita memang harus melakukan rebranding. Nah, kalau tidak nanti ya kita bahasa anak sekarang dicuekin kita program kita. Jadi malah akan jauh dari sasaran kita. Nah, sehingga kita adakan rebranding. Nah, rebranding ini juga kita tentunya kita laksanakan dengan sangat cermat, hati-hati dan dengan orang-orang memang di bidangnya. Bukan BKKBN yang membuat logo, tapi BKKBN hanya mensponsori. Tapi kita tetap kita undang ahli-ahlinya yang membuat. Nah, jadi sekarang kalau dulu tadi Unga sampaikan bahwa dulu itu selalu lambang BKKBN itu ciri khasnya ayah, ibu, dan 2 anak. Iya bener. Nah, sekarang itu kan ada logo cinta ya. Cinta ya Pak ya? Love. Sarangnya. Kalau kata anak-anak sekarang lebih sering sarangnya ya. Korea, sarangnya katanya. Nah, kita harapkan dengan logo itu nanti betul-betul BKKBN itu menjadi yang dicintai programnya itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat nanti. Berarti Pak udah nggak begini lagi nih? Kalau biasanya enggak, ya. 2 anak cukup ya. Iya. Begini. Kalau sekarang ini itu sarang yang lambang cinta. Ini bener. Sarangnya. Iya. Makanya jadi kalau dulu itu kan selalu slogannya BKKBN. 2 anak lebih baik atau 2 cukup. Nah, kalau sekarang itu tidak. Kalau ada BKKBN berencana itu lebih baik katanya. Tangannya gini. Tangannya berencana itu lebih baik. Iya. Lebih milenial tadi. Lebih ya, karena sasarannya lebih ke milenial sekarang ini. Nah, Bapak nih selama 7 bulan ini Pak ganti logo ini baru bulan apa? Kita di tahun 2020 Januari. 2020. Iya. Berarti kan itu juga jadi apa? Jadi tugas jadi PR tersendiri juga nih Pak untuk BKKBN untuk sosialisasi. Apakah misalnya nih turun ke daerah-daerah gitu misalnya sosialisasi atau gimana Pak? Ya. Jadi dalam sosialisasi untuk rebranding kita ini memang kita gunakan semua saluran-saluran yang ada.
baik saluran-saluran media cetak, Iya. media elektronik yang lainnya. Kemudian juga kita dengan pertemuan-pertemuan, termasuk saya juga melaksanakan advokasi. Mulai dari alhamdulillah saya sudah diterima oleh Pak Gubernur dan sudah diterima oleh Bupati Wali Kota juga dalam rangka kita mensosialisasi dan memantapkan program-program BKKBN. Jadi antaranya tentang hal-hal yang rebranding. Berarti Bapak udah jalan kemana aja nih Pak selain di Kota Bengkulu nih Pak? Saya Keliling dong, Pak. sudah ke 10 kabupaten kota Wih, yang ada di sini sudah saya kunjungi dan Kalah alhamdulillah. nih calon gubernur bisanya kampanye ini bisa. Iya, iya. Iya Pak, waduh. Berarti udah dari Kaur sampai Muko-Muko. Iya, udah alhamdulillah sudah semua. Wow. Alhamdulillah. Iya, dari sekian daerah itu Bapak mampir nggak nih ke tempat-tempat wisata ini Pak? Secara umum memang saya ke tempat-tempat wisatanya belum, tapi saya alhamdulillah kalau tempat wisata yang berkesan ini saya yang kemarin ya, dia kebetulan bunga rafflesia ya. Oh, Bapak udah lihat belum Rafflesia? Iya, Subhanallah, saya iya. aja belum pernah Pak Iya, lihat iya. yang nyata Pak. Bener. Saya itu kemarin begitu dapat info katanya ada bunga rafflesia yang sedang mekar katanya Iya. di Kabupaten Kepahyang ya. Di Kepahyang. Saya langsung hunting itu, saya langsung ke sana. Saya alhamdulillah bisa menikmati langsung. Salah satu katakanlah sesuatu yang eksotik, yang sangat menarik, yang tidak ada di daerah lain ya, yang ada hanya di Bengkulu ya. Saya begitu ke sana dan sangat menikmati. Apalagi untuk sampai ke sana juga, artinya memang kita perlu sedikit perjalanan yang sangat alamiah gitu ya, di jalan-jalan setapak gitu. Iya, berarti Bapak agak mendaki-mendaki gitu ya Pak? Iya. Nah, terus Pak, ini kalau aktivitas kegiatan Bapak juga nih, Bapak pulang ke kantor jam-jam Kalau selalu jam berapa gitu? ya, kalau normalnya jam 4. Jam 4 Tapi ya. yang saya rasakan selama di sini ya hampir jarang yang jam 4 tank pulang ya, karena walaupun di suasana Covid ternyata kegiatan-kegiatan juga kami di BKB itu ternyata tidak berkurang. Iya. Malahan banyak, semakin bertambah, apalagi sekarang kan yang biasanya pertemuan kita laksanakan di luar dan segala Iya. macam itu sekarang kita lakukan melalui virtual, pertemuan jarak jauh yang gitu. alhamdulillah kelihatannya malah kita kepadatannya tidak jauh berbeda begitu kegiatannya. Jadi nggak ada work from home gitu Pak? Kemarin. Ada sebagian pegawai kita, tapi hanya sebagian kecil. Kalau Bapak? Kalau saya hampir tidak pernah WFH. Saya selama COVID-19 ini di Bengkulu saya tidak pernah WFH. Saya tidak pernah work from home, tapi saya selalu ngantor saya. Pertama karena kantor juga terlalu dekat, Iya, dan Pak. situasi juga saya lihat dengan kita melaksanakan protokol kesehatan, saya pikir masih aman di Bengkulu. Berarti Pak kalau Bapak pulang dari kantor itu langsung pulang ke rumah gitu Pak, berarti aktivitasnya? Ya, saya biasanya saya itu ya tadi. Saya biasanya kalau sebelum ke rumah itu karena di kantor tadi, depan kantor tadi ada kolam ikan kecil gitu. Saya biasanya lihat dulu ikan-ikan kecil, ikan-ikan hias di sana, kasih makan ikan-ikan hias. Saya baru pulang biasanya nanti ke situ. Bapak hobi juga sama ikan gitu ya Pak ya? Iya Selain olahraga nih Bapak punya hobi lain nggak nih Pak selain sepedaan gitu? Ya, saya olahraga itu termasuk saya sedikit lah, jadi kalau saya walaupun tidak terlalu maniak, biasanya itu saya punya senang kalau lihat-lihat ikan-ikan hias gitu. Ikan hiasnya apa aja nih Pak ikan hiasnya Pak? Ya, Yang Bapak punya? sementara yang ada di sini memang ikan-ikan hias biasa, yang gitu. yang Gitu ya. belum terlalu banyak juga. Pak, selain di Bengkulu ini, kan Bapak udah kemana-mana nih tadi kan, udah ke Iya. 3 pulau gitu Iya. ya Pak ya. Bapak paling senang tinggal di mana nih Pak? Iya. Selain yang di Bengkulu? Iya, yang di Bengkulu ya. Ya, saya kalau
Ya kalau pastinya sih kalau tinggal ya pasti di tempat tinggal ya di Banten ya. Tapi kalau di luar Banten, tapi selain di Bengkulu yang saya pernah rasakan ya saya pernah di Kepulauan Riau di Batam, di Batam ya. Jadi saya juga pernah tinggal di sana ya juga saya juga artinya pernah menikmati Kepulauan Riau dan Batamnya begitu. Iya. Apalagi dekat dengan Singapura ya, luar negeri terus. Iya. Itu waktu ke Batam tuh keluarga juga di Banten, Pak? Ya, saya keluarga lebih banyak di Banten, betul. hanya sekali-sekali lah ke. Nah, ini Pak, kan tadi Bapak bilang ya kalau misalnya di masa-masa pandemi ini justru malah kerjaannya lebih banyak gitu ya, Pak ya. Berarti ya kan tugas sebagai BKKBN ini kan ya memang mengendalikan kependudukan begitu-begitu ya Pak ya gitu. Nah ini kan sering nih Pak kalau misalnya di masa-masa corona ini kan orang pada di rumah gitu kan, itu juga jadi itu kita sering dengar meme-meme gitu Pak. Iya kan Pak ya. Iya. Rapid testnya negatif gitu, tapi istri yang positif gitu kan, coronanya negatif, istri yang positif. Itu bener-bener apa nyata nggak sih Pak? Maksudnya emang bener ada peningkatan seperti itu nggak sih Pak? Iya betul nggak. Awalnya mungkin sebagian orang menganggap kalimat itu kalimat hanya bercanda ya, bercanda bahwa wah di masa COVID ini karena anjuran di rumah saja COVID-nya negatif, tapi ibu-ibunya pada positif ini katanya. Iya ternyata itu benar ya Pak ya? Ya karena di beberapa tempat yang ada sudah dilaksanakan SOP, ternyata dengan di rumah saja, dengan situasi sekarang, karena keterbatasan pelayanan kesehatannya orang untuk ber-KB, ibu-ibunya yang mau ber-KB juga ke pelayanan kesehatan juga ada rasa khawatir dan segala macam. Nah, ini ternyata berpengaruh. Ada beberapa ibu-ibu yang ternyata dia lambat untuk pemakaian, harusnya dia melaksanakan ulangan KB, ternyata dia lambat sehingga dia putus pakai. Nah, dengan putus pakai sementara bapaknya di rumah saja, ya itu jadinya ternyata tingkat kehamilan ya relatif meningkat, begitu relatif meningkat. Apalagi memang kalau lihat dari angka yang karena yang di BKKBN itu ada angkanya tentang keberlangsungan KB-nya. Nah, ternyata waktu itu di bulan Februari ke bulan Maret itu memang terjadi penurunan kurang lebih sampai 4.000-an akseptor itu yang dia putus pakai ibu-ibu di Bengkulu. Di Bengkulu itu di Bengkulu Pak? Itu baru ya. 4.000 yang dia putus pakai atau kita sering sebut drop out. Nah, kita bayangkan dari 4.000 ini putus pakai. Ternyata bukan cuma sekolah aja yang DO ya Pak ya. Iya. Nah Pak, ini kan Bapak nih kalau misalnya ngelihat nih ya Pak ya, ternyata Bapak ini kan sosok kepala yang asik nih Pak gitu kan, ngobrolnya asik gitu kan, gokil juga gitu. Bapak pernah marah nggak Pak kalau di kantor sama bawahan gitu? Iya. Artinya bukan marah, artinya kita mengingatkan, membimbing, membimbing dan mengingatkan ya. Dan kalau membimbing dan mengingatkan itu kadang-kadang memang kita juga terpancing suara agak sedikit keras. Ya tapi kita konteksnya kita bukan marah, tapi lebih konteks kita bagaimana agar pegawai-pegawai kita, sahabat-sahabat kita di kantor itu ya artinya dapat bekerja sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya dan mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Iya. Jadi tanda kutip itu ya sebetulnya kalau secara umum itu kata orang marah ya, tapi kita lebih banyak kepada pembinaan dan pembimbingan, kepembinaan dan kebimbingan. Nah, cuman kan memang kalau di Sumatera ini kan suara memang terasa agak kenceng. Iya Pak, sukanya teriak-teriak kadang-kadang ya. Jadi prinsipnya itu kalau saya membina dan bimbing, saya bukan marah kepada orangnya, tapi bagaimana saya membina teman-teman di kantor itu ya agar tadi bisa melaksanakan tupoksinya dengan baik, agar dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang ada begitu. Kalau gaya kepemimpinan nih Pak yang Bapak pilih nih, Bapak lebih senang kayak gimana? Iya.
Kalau saya situasional. Situasional ya, Kalau Pak, saya ya? situasional. Heeh. Karena di suatu organisasi itu kan kita hadir itu kan di dalamnya itu memang sudah ada bermacam corak, katakanlah kebiasaan-biasaan tingkah laku dan sebagainya yang ada di teman-teman kita, karyawan kita. Kalau saya sebagai pimpinan, katakanlah pegawai-pegawai kita. Nah, memang ada beberapa pegawai, ada yang kita kasih gaji besar dia sudah jalan, udah mengerti. Gitu. Nah, ada karyawan, pegawai yang kita harus penjelasan agak detail tapi nggak perlu diawasi jalan. Nah, tapi memang ada yang perlu kadang-kadang kita betul-betul sampai kita kontrol, kita berikan pelakon. Jadi kalau saya melihatnya situasional aja, kalau saya enggak jadi gitu. Karena kan kita lihat dari kinerja, karena setiap bulan kita evaluasi. Jadi saya lebih ke kepemimpinan situasional. Tapi, Pak, ini kita mau ke rumah dinas nih ya? Kemana nih arahnya? ya kan, kalau saya kan arahnya kan rumah dinas saya persis di belakang museum gitu tadi. Kemana nih kita, Pak? Ke mana nih? kanan ya. Dan kalau Bu Lima tanya ke saya, saya juga kadang-kadang bingung karena saya orang orang baru. Iya, benar. Iya. Nah, Bapak kalau kecil dulu nih, Pak, Iya. emang pernah pikir nggak sih Pak bakal jadi kepala di sebuah instansi? Ya, ini unik ya, memang ini kehidupan ya. Iya, manusia bisa berencana tapi Tuhan yang menentukan. Apalagi saya, jujur saja, saya tadi karena saya dari keluarga pedagang. Saya itu lebih banyak hidup saya itu mengalir. Bahkan pada saat saya selesai kuliah itu karena keluarga besar saya sebagian besar pedagang. Saya tadinya itu ingin jadi pengusaha. ingin berdagang juga seperti ya keluarga saya. Tapi waktu itu saya ingat ibu saya memanggil saya, ya katanya sebaiknya cobalah katanya cari jadi pegawai katanya dulu itu, karena beliau mengharapkan sekali saya jadi pegawai. Tentunya ya berkat harapan dan tentunya paling penting doa ya, doa dari orang tua. Akhirnya saya diterima di BKKBN dan alhamdulillah walaupun memulai sangat paling bawah dari desa, itu satu keberuntungan bagi saya. Itu pertama kali Bapak di mana waktu itu? Di Banten? Di Banten. Saya itu tugas di desa. Jadi apa yang PLKB namanya, penyuluh lapangan keluarga berencana. Penyuluh keluarga berencana yang ada di lapangan. Nah, saya sangat beruntung dulu itu tadi dimulai saya kerja itu saya di lapangan, artinya satuan wilayah yang paling bawah, dan saya ada di dua tempat. Pertama di tempat kota, di salah kelurahan. Tapi saya juga senang sekarang, saya juga dulu pernah kerja di salah satu tempat di daerah terpencil, namanya di Banten itu kan ada yang dikenal Baduy. Nah, saya dulu pernah tugas juga di daerah sana dulu itu, dulu masih masuk di Kecamatan Lui Damar. Saya jadi pengawas di sana dan saya jadi merasakan, saya pernah bagaimana indah suka dukanya jadi petugas lapangan di tempat yang kota, bagaimana juga jadi petugas lapangan yang betul-betul di daerah terpencil. Saya juga rasakan dan saya sudah merasakan di semua tingkatan, mulai desa, tadi kecamatan, kabupaten, alhamdulillah sekarang di provinsi. Gitu. Iya, jadi kalau rencana cita-cita itu saya dulu alhamdulillah mengalir. Pertama tadi ya mungkin berkat doa orang tua, kemudian juga tentunya kita juga dengan doa-doa kita, dan alhamdulillah sama Allah kita dikasih kesempatan dan barokah lah sampai mendapatkan rezeki. Alhamdulillah dipercaya sekarang menjadi kepala perwakilan BKKBN. Berarti Bapak ini dong ya Pak ya, termasuk seorang kepala yang mengerti betul nih Pak bagaimana misalnya nih penyuluh sekarang. Berarti kan Bapak paham, oh ini begini loh susahnya mereka bekerja gitu. Itu jadi apa ya, Bapak ini nggak sih Pak, misalnya Bapak udah berada di posisi sekarang gitu kan, kalau melihat
orang-orang yang dulu Bapak pernah Iya. di posisi itu gitu. Iya. Keinget nggak gitu, wah saya dulu waktu ini masuk ke desa-desa ini yang dulu apa ini susah ini pasti ini gitu kan sih Pak? Ya, ya, alhamdulillah. Jadi yang saya lalui itu buat saya suatu keberuntungan juga bagi saya, sehingga saya dalam mengambil keputusan dan mengevaluasi itu saya tidak hanya melihat angka, tapi Iya. saya bisa berempati, Iya, bisa merasakan memahami langsung, gitu ya. memahami, merasakan langsung. Dari data itu saya lihat bukan data mati, tapi memang suatu data yang hidup dan bisa saya manai gitu. Iya. Yang arti kandungan data-data itu betul-betul sama saya itu begitu dalam gitu. Iya. Karena saya pernah menjadi bagian itu dari yang paling bawah. Sehingga kalau saya bertemu dengan teman-teman kami sebagai, kalau pemain bola itu kan ujung tombak kami, PKB di lapangan-lapangan itu, saya begitu merasakan apa yang mereka rasakan, empati. Jadi saat kita bicara, saat kita ngobrol sama teman-teman di lapangan tuh, jadi alhamdulillah, jadi Bapak pernah hidup susah nggak Pak? saya kebetulan karena dari keluarga pedagang dan keluarga kecil, saya relatif hidup sederhana ya, bahkan dikatakan ya kami memang dari keluarga yang relatif susah. Saya masa-masa kecil saya, karena kalau keluarga pedagang itu ya musiman kan. Iya. ada musim, lagi tidak musim, kadang-kadang susah, lagi musim ya ada rezeki begitu. Saya pernah Bapak pernah sempat ikut berdagang gitu nggak sih Pak gitu, sebelum ini? masa-masa kecil saya hari-hari saya membantu orang tua. Kalau bapak saya itu lebih banyak usahanya di restoran, rumah makan. Saya itu biasanya pulang sekolah dulu. Kita lewatnya ke situ ya Pak? Jadi saya itu biasanya pulang sekolah itu selalu di restoran orang tua saya, membantu di orang tua saya. Ininya berdagangnya restoran Iya, ya Pak iya. ya? Wah. Bahkan saya sambil belajar itu kadang-kadang di restoran, di sela-sela melayani orang di rumah makan. Jadi saya juga suka dukanya seperti itu juga sudah saya alami. Gitu. Berarti Bapak bisa masak juga Pak? Hobi masak juga nggak sih Pak? Nah, Pintar masak nggak? Saya artinya kalau masak ya bisa gitu. Bisa, Karena ya. apalagi sekarang saya di rumah kan sendiri sekarang ini semenjak di Ini Pak? ya. Gimana? Oh, sana ya? Iya, di situ. Jadi saya sekarang termasuk saya masak sendiri, lebih banyak masak sendiri. Kecuali makan siang ya, mungkin di kantor saya lebih di luar. Tapi saya sarapan dan makan malam saya Masak sendiri? banyak kok di rumah. Masak apa Bapak biasanya Pak? Saya lebih Ini ya, Pak, senang ya. Jadi seneng masak? Iya, karena sekarang sudah berumur. Sekarang itu saya lebih senang itu kalau tidak bakar, saya itu yang saya itu rebus-rebusan gitu ya. atau kalau yang kalau ibu apa namanya yang dikukus ya kukus. iya, jadi praktis. Jadi kukus, apalagi kan kita sudah mulai mengurangi hal-hal yang berbau-bau lemak ya. Iya. Menjaga kolesterol ya Pak ya. Iya. Nah, ini kita udah hampir sampai nih Pak. Jadi Pak, dengan pengalaman ini ya Pak ya? Iya. Oh, oke. Ya, masuk. Berarti nih Pak, dari pengalaman hidup yang Bapak tempuh gitu ya, Iya. yang lalui gitu Iya. ya. Apa nih Pak makna atau pesan gitu yang bisa Bapak sampaikan nih untuk pemirsa di rumah ataupun juga milenial, para milenial nih, karena sekarang Iya. kan katanya sasarannya ini lebih ke milenial gitu. Betul. Iya. Ya, bahwa kembalikan kita sebagai manusia itu kita kan diciptakan oleh Allah, Tuhan kita itu agar kita itu sebetulnya tujuan hidup kita itu lebih banyak, kalau bahasa agama itu untuk ibadah. Tapi ibadah itu bukan berarti hal-hal yang hanya ritual-ritual saja. Tapi apapun yang kita lakukan itu ya kita usahakan menjadi bagian dari ibadah. Nah, sehingga kita harus selalu membuat keseimbangan untuk dunia dan akhirat. Begitu juga yang apapun yang kita lakukan itu secara umum kita ada untuk yang hablum minanas, hablum minallah, ada untuk keluarga, ada untuk kerja. Cuma itu kalau saya mencoba, walaupun itu tidak mudah, selalu bagaimana dalam hidup ini kita buat keseimbangan, sehingga ya bagaimana kita
dalam kehidupan ini tadilah artinya bisa sesusah apapun dalam kehidupan, karena hidup kalau masalah saya pikir kalau masalah kerjaan, masalah rezeki itu adalah sesuatu memang yang harus kita jalani. Dengan tentunya kita terus minta semua permohonan selalu dibantu oleh Allah. Nah, tapi dalam agama, tapi jangan lupa selalu saya karena untuk keseimbangan kebahagiaan itu betulnya kalau kita tetap harus kita buat keseimbangan seperti itu. Karena kalau agama itu ya harus kita melakukan usaha yang keras, sehingga nanti bagaimana kita harapkan nanti dalam kehidupan kita ini kalau kita buat semuanya itu dengan keseimbangan, kita harapkan nanti kebahagiaan yang kita rasakan betul-betul kebahagiaan yang dari Allah, bukan kebahagiaan semula. Bukan pura-pura bahagia. Bukan pura-pura bahagia. Kita inginnya bahagia itu betul. Termasuk semua itu yang kita lakukan itu dapat barokah dari Allah. Iya, benar. Iya, dan kita sama-sama berdoa lah. Semoga kita selalu bisa istiqomah begitu. Amin. Gitu intinya. Iya. Nah, ini kita udah sampai nih pemirsa, gitu udah di garasinya gitu. Nah, ini Pak, ini biasanya nih abis dari sini nih nanti nyampe di rumah Bapak ngapain biasanya? Nah, ya biasa. Karena saya biasanya kan menjelang maghrib, biasanya saya sudah harus siap-siap nanti persiapan maghrib. Nah, memang kalau masa COVID ini karena memang diajukan di rumah, tapi ini udah ke arahan nanti ke new normal. Mungkin nanti ya kebiasaan insya Allah kita bisa kembali lagi. Gitu. Terima kasih banyak loh Pak, saya udah dikasih kesempatan untuk ngobrol bareng sama Bapak gitu ya, ngobrol banyak banget gitu sama Bapak gitu. Terima kasih banyak nih, saya juga mau terima kasih sama supir Bapak nih mau digantiin gitu ya. Saya juga terima kasih banyak ini. Saya alhamdulillah dapat ngobrol-ngobrol seperti ini dan diberi kesempatan oleh RBTV di acara di Supiri. Iya. Mudah-mudahan ini apa pengalaman ini bisa berbagi. Mudah-mudahan pengalaman ini paling tidak bisa menginspirasi. Kalau ada yang bisa dikatakan menjadi inspirasi, alhamdulillah. Tapi mungkin kalau yang tidak juga ya itulah perjalanan bagian dari hidup saya. Iya. Ini bisa kita turun ya, mungkin nanti kita. Iya. Iya, terima kasih banyak. Ya. Sudah ajak jalan-jalan keliling-keliling ya, sampai ke pantai, kemana kita kan obrolannya asik banget gitu. Dan ini udah sampai di rumah tadi ya, udah tahu nanti habis dari sini Bapak aktivitasnya ya mempersiapkan diri menjelang maghrib gitu ya Pak ya. Oke. Makasih banyak loh ya Pak. Terima kasih banyak Mbak. Dan pemirsa jangan lupa ya tetap saksikan di Sopirin RBTV tentunya